Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Deddy Corbuzier makin kesini yang membahas agama makin tidak ada faedahnya atau makin tidak karuan, saudara. Ya, sekarang ini Deddy Corbuzier yang mengundang Gus Miftah, dan Gus Miftah di podcastnya itu membuat narasi-narasi yang tidak nyambung sama sekali terkait dengan tanggapan mereka terhadap Elia Mayran, saudara. Nah, baik Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, narasi-narasi yang mereka bangun adalah narasi-narasi yang menurut saya tidak objektif atau cenderung narasi-narasi yang bodoh. Oleh karenanya, saudara, mari kita saksikan ketidakobjektif dan kebodohan mereka ini. Inilah dia videonya yang berikut ini. Ya, itu yang menyampaikan ke Kementerian Agama untuk merevisi ayat Al-Quran, bukan? Iya ya. Iya, itu lebih parah bagi saya. Kenapa dia ngurusi Al-Quran? Katanya ini ada satu ayat yang harus direvisi karena ini menjadikan ayat permusuhan dan sebagainya. Betul. Nah, tapi pembelaannya mereka adalah ada ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz di agama kita, ya ustadz pasti di agama kita lah ya, yang waktu itu juga sempat menghina agama mereka. Loh, harusnya kenapa tidak dipenjara gitu? Yang lo serang ustadznya, kenapa kok minta ayatnya yang direvisi? Nggak, pertanyaannya dari mereka adalah kenapa yang itu nggak dipenjara juga? Kan ada ustadz-ustadz yang kita tahu lah. Gitu. Sudah ada laporannya belum? Ya silakan dilaporkan. Ya, kadang-kadang. Kalau saya kemudian yang saya sampaikan menyinggung teman Kristiani, Ya. silakan saya dilaporkan. Ya, makin kesini entah mengapa setiap melihat podcastnya Deddy Corbuzier di dalam memberikan penilaian terhadap isu-isu agama, apalagi khususnya ini ya, kalau dia bahas agama Kristen, itu sangat tidak objektif dan cenderung bodoh menurut saya. Dan yang lucunya, dia membahas ini bersama dengan Gus Miftah, yang saya juga heran. Kenapa Gus Miftahnya menjadi ikutan tidak objektif dan juga bodoh? Padahal selama ini saya respect loh dengan Gus Miftah karena dia jarang mencampuri urusan agama orang lain. Baik, saya akan tunjukkan beberapa kebodohan dan ketidakobjektifan mereka di dalam rumpian mereka di podcast Deddy Corbuzier ini. Elia itu yang menyampaikan ke Kementerian Agama untuk merevisi ayat Al-Quran, bukan? Iya ya. Iya, itu lebih parah bagi saya. Kenapa dia ngurusi Al-Quran? Katanya ini ada satu ayat yang harus direvisi karena ini menjadikan ayat permusuhan dan sebagainya. Betul. Yang pertama, Gus Miftah mengatakan bahwa Elia Miron meminta Kementerian Agama untuk merevisi ayat-ayat Al-Quran. Dari pernyataan bodoh Gus Miftah ini, saya melihat ada kemungkinan sepertinya Gus Miftah ini belum pernah melihat langsung video Elia Miron yang meminta untuk mereformasi tafsir Al-Quran. Karena pada faktanya, Elia Miron itu tidak pernah meminta untuk merevisi ayat Al-Quran seperti yang dikatakan Gus Miftah tadi. Tetapi yang dia minta adalah agar Kementerian Agama mereformasi tafsir ayat Al-Qur'annya yang mengutip ayat-ayat dalam Injil Sinoptik yang terdapat di dalam kitab sucinya agama Kristen. Tapi entah bagaimana narasinya sampai di Gus Miftah berubah menjadi merevisi ayat-ayat Al-Qur'an. Ini kan lucu ya, nggak tahu inti masalah tapi berani koar-koar di ruang publik. Bahkan para polemikus Islam berikut ini aja mereka setuju loh dengan Elia untuk meminta Kementerian Agama mereformasi tafsir ayat Quran tersebut. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Lalu poin yang kedua ya, Deddy Corbuzier juga ngawur saya lihat dalam hal ini ya. Sebagai host, bukannya meluruskan narasi Gus Miftah yang sudah melenceng dan tidak sesuai dengan pernyataan Elia Miron,
Tetapi Deddy Corbuzier sendiri malah ikut-ikutan menambahkan narasi yang bodoh yang tidak ada kaitannya. Karena ini menjadikan ayat permusuhan dan sebagainya. Betul. Nah, tapi pembelaannya mereka adalah ada ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz di agama kita, ya ustadz pasti di agama kita lah ya, yang waktu itu juga sempat menghina agama mereka. Loh, harusnya Kenapa tidak dipenjara gitu? Yang lo serang ustadznya, kenapa kok minta ayatnya yang direvisi? Nggak, pertanyaannya dari mereka adalah kenapa yang itu nggak dipenjara juga? Kan ada ustadz-ustadz yang kita tahu lah. Gitu. Sudah ada laporannya belum? Ya silakan dilaporkan. Ya kadang-kadang. Kalau saya kemudian yang saya sampaikan menyinggung teman Kristiani, Ya. silakan saya dilaporkan. Permintaan Elia Miron agar Kementerian Agama mereformasi tafsir Quran itu tidak ada hubungannya dengan ustadz-ustadz yang selama ini menghina agama Kristen. Seolah-olah Elia Miron dianggap melakukan itu untuk membalas hinaan dan hujatan para ustadz yang suka mengurusi agama Kristen. Padahal kami sebagai umat Kristen hanya meminta pertanggungjawaban kepada Kementerian Agama. Mengapa ayat dalam Injil Sinoptik kami itu dipakai sebagai tafsir versi Kementerian Agama? Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan membalas hujatan para ustadz yang suka menghina agama Kristen. Karena kami hanya ingin agar ayat di dalam kitab suci agama kami tidak sembarangan dicomot berdasarkan tafsiran versi kalian sendiri. Yang punya hak untuk menafsirkan ayat-ayat dalam kitab suci agama kami adalah kami sendiri, bukan Kementerian Agama. Jadi inti masalah sebenarnya ada di situ. Jadi nggak perlulah Deddy Corbuzier menggiring opini kemana-mana sehingga menjauh dari inti permasalahan yang sebenarnya. Dan berdasarkan informasi yang saya baca ya teman-teman, masalah ini sebenarnya sudah sampai ke telinganya Kementerian Agama, tapi jawabannya menurut saya sangat tidak memuaskan dan terkesan masa bodoh dengan situasi ini. Berikut pernyataan dari Kementerian Agama ya. Merespon surat terbuka Elia, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Dr. H. Wawan Junaidi MA saat diwawancara di Magelang Jumat 24 November 2023 menjelaskan bahwa terkait penafsiran Al-Quran sebenarnya sejak dulu merupakan tradisi para ahli kitab agama. Tafsir Al-Quran oleh Kemenak memang sebagian ada yang mengutip dari Perjanjian Baru, itu sudah tradisi sejak lama. Dalam Islam itu namanya metodologi Israiliyat yang berarti berita-berita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Lalu dari Israiliyat ini, lanjut Wawan Junaidi juga telah melalui diskusi panjang melibatkan para tokoh agama dan ahli kitab. Ahli-ahli kitab itu tentu saja dari kitab-kitab Samawi, jadi teknik kutip dari metodologi Israiliyat ini adalah hal yang sangat biasa dari dulu sampai sekarang, juga tidak ada masalah ungkapnya. Jadi kita sudah sama-sama dengar ya, Kementerian Agama sendiri sudah mengakui bahwa mereka memang mengutip ayat dari Perjanjian Barunya agama Kristen. Tapi menurut mereka katanya itu sudah biasa dan merupakan tradisi sejak lama katanya ya. Dan kalau dalam Islam namanya metodologi Israiliyat, yaitu berita-berita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani yang kemudian masuk Islam. Dan katanya itu hal yang biasa karena dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Tapi akhirnya sekarang jadi masalah kan? Dulu tidak ada masalah, itu karena dulu era keterbukaan informasi tidak seperti sekarang. Sehingga tidak ada umat Kristen yang protes ataupun komplain. Kalau sekarang zaman kan sudah berubah, harusnya kalau kita memang serius menunjukkan apa itu toleransi beragama, ya jangan mencampur adukan agama dong. Bukankah di dalam ajaran Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin, yaitu agamaku agamaku, agamamu agamamu. Tapi mengapa kenyataannya ayat-ayat di dalam Injil orang Kristen yang sering dikatakan para ustadz sudah dipalsukan dan sudah diubah-ubah, tetapi malah dipakai sebagai pendukung tafsiran Al-Quran. Harusnya ya cukuplah kalian dengan kitab suci kalian sendiri dan kami sebagai umat Kristen dengan kitab suci agama kami sendiri. Itu baru namanya lakum dinukum waliyadin. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, komentar yang membangun, komentar yang positif, serta komentar yang mengedukasi dan bermanfaat bagi orang lain. Nah teman-teman, itulah dia narasi-narasi Deddy Corbuzier dan juga Gus Miftah tentang Elia Miron. Menurut saya narasi-narasi yang mereka bangun terhadap Elia Miron adalah narasi yang tidak objektif, yang cenderung narasi-narasi yang bodoh, yang tidak ada gunanya sama sekali.
Ya. Nah, teman-teman, teruntuk kepada Gus Miftah. Kelihatannya Bapak ini belum menonton video Eliam Myron di podcastnya Richard Lead, sehingga narasi-narasi Bapak cenderung narasi-narasi yang dungu, narasi yang Elia tidak pernah mengatakan dan meminta Kementerian Agama untuk merevisi Al-Quran Anda, Pak Gus Miftah. Tidak pernah. Yang Eliam Myron minta kepada Kementerian Agama mereformasi tafsirnya. Kenapa, saudara? Karena pada tafsir-tafsir kitab Anda, Pak Gus Miftah, ada ayat-ayat Injil sinoptik. Ya, ada ayat-ayat kitab agama lain yang dicomot oleh tafsir-tafsir Anda. Jadi Eliam Myron memberikan wejangan untuk mereformasi ayat-ayat tersebut. Karena ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat Injil kitab Kristen, saudara. Jadi sangat salah pernyataan Anda yang mengatakan Eliam Myron meminta Kementerian Agama untuk merevisi Al-Quran. Ini narasi bodoh yang Anda ungkapkan, ya, dan memicu umat untuk berbuat kegaduhan, Pak. Hati-hati kalau Anda berbicara, Pak Gus Miftah, karena Anda adalah seorang public figure. Maka ketika Anda mengungkapkan sesuatu di publik, maka pengikut Anda dan umat Anda akan terpancing dan ikut dan mengikuti narasi-narasi saudara. Sekali lagi kepada Gus Miftah, silakan tonton video Eliam Myron secara menyeluruh di podcastnya Dr. Richard, supaya narasi-narasi Bapak, narasi-narasi yang Anda bangun tidak menjadi kompor terhadap umat lain. Ya, ini harapan saran saya. Ya. Kemudian kepada Om Deddy Corbuzier, Anda ngawur bablas sama sekali, ya, tidak paham sama sekali. Seharusnya Om Deddy meluruskan narasi-narasi oleh Gus Miftah yang sudah tidak pada pernyataan Elia, dan bahkan Anda Deddy menambah-nambahkan narasi-narasi yang sama sekali tidak ada faedahnya, ya, yang menurut saya yang Anda sampaikan tidak ada faedahnya, ya. Jadi narasi yang Anda bangun tidak ada kaitannya dengan pernyataan Eliam Myron. Ya, harusnya, sekali lagi, harusnya Om Deddy meluruskan narasi-narasi Pak Gus Miftah yang sudah melenceng, yang tidak sesuai dengan pernyataan Eliam Myron dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pernyataan Eliam Myron. Sekali lagi kepada Gus Miftah untuk menelusuri dan menonton secara tuntas podcastnya Dr. Richard Lee terkait dengan pernyataan Eliam Myron di media sosial, supaya Bapak ini tidak membuat narasi yang dimana narasi tersebut nanti membuat kegaduhan dan memicu pengikut Anda untuk membenci Eliam Myron. Oleh sebabnya, kalau Bapak sudah menonton secara keseluruhan, maka buatlah satu pernyataan dan klarifikasi Anda terhadap video yang Anda sampaikan di podcastnya Deddy Corbuzier. Saya mau katakan, sebab di dalam kekristenan, keselamatan di dalam Yesus Kristus pasti, ya, bukan moga-moga, bukan karena perbuatan baik, bukan karena melakukan ini, melakukan itu lalu mendapatkan keselamatan. Tidak. Keselamatan di dalam kekristenan sudah pasti dan tidak moga-moga. Ya, sudah pasti. Ya. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus semua tunduk di bawah otoritas kuasa namanya. Ya, demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.